Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel AR Pratama TV. Di video kali ini kami akan membahas kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, tetap fokus dan selamat menonton. Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam, tetapi bukan itu saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memujinya karena cara penerimaan ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Tentang hal ini beliau bersabda, "Tiada pernah aku mengajak seseorang masuk Islam, tanpa ada hambatan, tanpa mengemukakan pandangan dan alasan kecuali Abu Bakar. Ketika aku menyampaikan ajakan tersebut, dia langsung menerimanya tanpa ragu sedikitpun." Masya Allah, begitu mulianya beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau mendakwahkan Islam. Selisih usianya yang hanya bertaut 2 tahun lebih muda, dan kemuliaan budi pekerti Abu Bakar dibandingkan orang-orang Makkah saat itu, membuatnya dekat dan akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar menjadikan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cerminan dan teladan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tak heran begitu memeluk Islam, keimanan dan keteguhannya dalam menjaga agamanya tak diragukan lagi, bahkan Rasulullah sendiri pun memujinya. Beliau bersabda tentang dirinya, "Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, akan lebih berat keimanan Abu Bakar." Hari Iman Baihaqi, dalam As-Syib. Masih banyak lagi pujian Nabi SAW terhadap Abu Bakar, misalnya, pemimpin jamaah di surga, semua pintu surga akan memanggilnya untuk memasukinya, orang pertama yang masuk surga dari umat Nabi SAW. Kegigihan Abu Bakar dalam menjalankan dan mendakwahkan agamanya. Abu Bakar adalah salah seorang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Makkah, selain karena kemuliaan budi pekertinya, kejujuran, kecerdasan, kecakapan, berkemauan keras, pemberani dan dermawan, dia juga berasal dari keturunan yang mulia dari bangsa Quraisy. Nasab kedua orang tuanya bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah bin Ka'ab, kakeknya. Namun demikian, pilihannya untuk masuk agama Islam membuat orang-orang Makkah mengabaikan kedudukan dan kemuliaannya tersebut. Tidak mudah bagi Abu Bakar untuk menjalankan ibadah sebagaimana sahabat-sahabat yang mula-mula memeluk Islam, gangguan dan siksaan juga dialaminya. Ketika penganiayaan dan tekanan semakin dahsyat, dia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Habsyi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Ketika perjalanannya sampai pada tempat bernama Barkulimat, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan Ibnu Adaknah, pemimpin suku setempat. Ketika ditanya tentang perjalanannya tersebut, Abu Bakar radhiyallahu menjawab, "Aku dipaksa keluar dari Makkah oleh kaumku, dan aku ingin merantau di muka bumi sehingga aku dapat beribadah kepada Rabbku." Mendengar jawaban itu, Ibnu Adaknah berkata, "Orang seperti engkau, hai Abu Bakar, tidak boleh keluar atau dikeluarkan. Engkau selalu menolong orang yang miskin, suka bersilaturahmi, membantu orang yang sengsara dan lemah, dan menghormati tamu. Aku bersedia menjadi pelindungmu. Kembalilah ke Makkah, dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Budaya, pelindung, melindungi, adalah budaya yang sangat dihormati di kalangan suku-suku Arab. Begitu seorang yang punya pengaruh menyatakan diri sebagai pelindung bagi seseorang, maka harta, darah dan kehormatan orang tersebut aman dari gangguan dan siksaan orang-orang sekitarnya. Budaya ini pula yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam di tengah penolakan dan permusuhan kaum kafir Quraisy Makkah karena Abu Talib menyatakan diri sebagai pelindung Rasulullah SAW. Begitu Abu Talib meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami siksaan dan penghinaan yang tak kalah hebatnya dengan sahabat-sahabat beliau yang lain. Abu Bakar kembali ke Makkah dan Ibnu Adaknah mengumumkan perlindungan yang diberikannya pada Abu Bakar. Dia melarang siapapun untuk mengganggu Abu Bakar. Orang-orang kafir Quraisy tak berkutik, tetapi mereka mengajukan syarat agar Abu Bakar tidak bersuara keras dalam beribadah, karena khawatir kaum wanita dan anak-anak mereka akan terganggu. Ibnu Adaknah dan Abu Bakar menerima persyaratan itu. Masya Allah, begitu mulianya beliau. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Jika ada saran konten lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar.
Sampai ketemu di video-video menarik berikutnya. See you.